Barisan bahasan ringan dan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semesta, banyak orang berkeinginan hidup tenang, senang, atau bahagia. Katakanlah, banyak orang yang ingin hidupnya bahagia. Tapi seringkali kebahagiaan itu sifatnya jauh dari yang diinginkan gitu. Bagaimana caranya kita hidup itu menjadi tenang, senang, dan bahagia? Karena ketenangan itu sifatnya mutlak untuk setiap manusia. Karena dia bersifat batin. Kalau ketenangan jauh dirasakan, jadi jangan harap kita itu hidup senang ataupun bahagia. Persepsinya yang sering dipahami bisa dibilang semangat hidup harus berjuang. Tapi untuk mencapai ketenangan yang sifatnya lahir dan batin, perlunya kita menganalisa, perlunya kita mengkondisikan, memanage keinginan-keinginan kita yang sifatnya tidak sesuai dengan kondisi keadaan kita. Memang akal itu bebas melahirkan pikiran-pikiran, kita mau apa, kita ingin apa. Jangankan sesuatu yang besar pun bisa. Ingin jadi menteri, ingin jadi presiden. Tapi yang kecil aja kadang belum bisa terwujud. Contoh soal, ya katakanlah kita ingin bermain, berkumpul, ngobrol bareng sambil gitaran mungkin dengan teman-teman. Keinginan kan? Bentuk keinginan. Itu di bawah pohon mangga, itu besar, enak. Tapi nggak serta-merta itu bisa terwujud. Bisa, cenderung dipaksakan. Karena belum lama tempat kita nongkrong yang buat kita nongkrong untuk kongko bareng, nongkrong, ngobrol, atau main gitar sekedarnya, di daerah situ tuh ada bayi yang baru lahir. Di situ aja kita nggak bisa. Tertunda lah. Jadi nggak semua keinginan itu bisa diwujudkan. Kalkulasi diri. Karena efeknya, kalau keinginan-keinginan itu selalu gagal terus, jangan harap tenang, senang, apalagi bahagia. Karena dia bisa menumpuk, timbul kekecewaan, timbul rasa amarah, penyesalan. Bagaimana kita dapat mempunyai keinginan yang sifatnya baiklah. Walaupun semua baik ya, baik itu maksudnya biar terwujud. Kita kenali diri kita secara lahir dan batin. Kondisi kita. Keinginan yang sifatnya, kebanyakan kan keinginan dari faktor luar. Kita lihat yang lagi rame, kita lihat yang lagi viral. Jalan-jalan ke luar negeri, foto-foto cakep, makan tempat sini enak. Ketika keinginan itu timbul, kita kan lupa diri. Fokus aja sama yang lagi viral. Kita lupa kemampuan kita nggak lihat. Akhirnya timbullah sumpek, stres, segala macam. Di situ akan menumpuk, kita kurang produktif dalam hidup, nggak bergairah lah. Jadi kita tahu diri aja, kalau kita timbul rasa keinginan yang sifatnya belum sesuai atau nggak sesuai dengan kondisi kita, ya katakanlah kepada diri kita. Karena kita kuncinya nih untuk hidup tenang, jangan dibatasi apa bahasanya ya. Ya tahu dirilah, kita lihat diri kita aja. Kita kondisikan dulu. Emang kenapa kalau nggak bisa pergi jalan-jalan ke tempat yang lagi viral itu? Cari aja yang dekat, kita manfaatkan. Ya toh pergi-pergi juga. Katakan kepada diri kita, nggak mesti ke sana pergi, ke sini pun bisa. Nggak mesti makan di restoran mewah atau makanan yang lagi viral. Makan di sini pun bisa. Jadi katakan kepada diri kita sendiri. Beda ya, kita bukan mengeluh, ya ada kan bahasa, gue ini apa sih, cuman rempahan rengginang, atau agak bingung saya itu. Tetap percaya diri, cuma kita lihat-lihat diri lah, tahu diri, kondisikan. Karena keinginan-keinginan itulah, keinginan-keinginan yang sifatnya tanpa kalkulasi, di luar kesadaran kita itu, jauh membuat kita semakin pusing. Jauh dari kata hidup tenang. Karena tenang itu yang melahirkan senang, melahirkan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa menularkan kebahagiaan atau kesenangan ke orang lain? Ya, hidup kita aja nggak tenang. Keinginan-keinginan yang sifatnya nggak menentu, nggak ada batasan, yang nggak tahu diri lah gitu. Jadi kenali, kondisikan diri kita untuk sesuatu tujuan, untuk sesuatu keinginan agar hidup tenang itu tercapai. Jadi kalau kita menginginkan segala sesuatu, lihat ke dalam, lahir dan batin, kondisikan hati dan pikir, lihat apa-apa yang bisa mendukung. Kalau adanya sifatnya di pengusahaan, ketika dia sekolah ingin nilai yang bagus, ya pasti ada tahapannya, ya belajar. Kalau hanya keinginan yang sifatnya nggak
apa ya, terbimbing. Yang sifatnya tuh agak di luar kesadaran, dia hanya pengen ranking 1, tapi nggak ada usaha belajar. Kenapa? Cenderungnya ya dalam pengusahaannya, dalam proses mencapai keinginan ranking 1 itu, dia membabi buta. Contek sinilah, sikat sini, sikat sana. Jadi caranya nggak fair. Jadi cenderung nggak sehat. Jadi segala sesuatunya itu berproses lah. Hargai proses, karena itu mungkin atau itu bagian dari takdir kita untuk mencapai sesuatu. Jadi fokus aja dengan keinginan yang sifatnya terbimbing dengan kesadaran. Fokus terus berusaha, kita main di momen, main di proses. Jangan pikirkan hasil, jangan, karena itu bukan zona kita, bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Ketika emang di luar, kalau kita sudah meyakinkan, bukan meyakinkan, kalau kita sudah mengerti, kita hanya berproses, hanya berusaha, urusan hasil tuh serahkan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan. Saya rasa kekecewaan itu nggak terlalu sakit, karena memang batasannya itu manusianya itu. Jadi kita bisa kondusif kembali setelah segala sesuatu itu tertunda atau belum tercapai. Atau mungkin sesuatu itu belum tercapai, ada pada suatu titik, ada suatu keadaan, kita memang harus mengurai makna tersebut, makna kegagalan tersebut. Ada waktunya kita melihat sesuatu yang tersembunyi. Kita kembalikan ke diri, introspeksi. Ya kemungkinan kita memang belum mampu secara keadaan. Kemungkinan memang belum waktunya. Jadi bersikap positif tanpa berhenti berusaha. Untuk mencapai ketenangan, dasarnya kan satu. Ketenangan didapat apabila keinginan itu tercapai. Keinginan-keinginannya tercapai. Kalau enggak, pusing, mumet. Jadi jauh dari kata bahagia. Kalau senang kan sifatnya sesaat. HP baru, pacar baru, mobil baru, senang. Tapi kan seiring waktu, sejalan waktu, ya rasa senang itu berkurang. Selalu berkompar, selalu membandingkan kalau diri itu. Mobil ini bagus lagi. Oh pasangan ini cantik juga nih yang baru nih, pasangan si dia nih, kawan kita nih. Selalu ada perbandingan. Kan nggak ada habis-habisnya keinginan itu. Jadi batasi, kenali keinginan itu. Harus murni keluar dari kesadaran diri kita. Jadi bisa dibilang, bukan bisa dibilang, ya sebenarnya ketenangan itu satu aja lah. Kita menerima aja dulu keadaan kita. Bersyukur. Bukan berarti stuck atau diam di satu keadaan. Bersyukur, nikmati prosesnya, kita keluar dari zona yang kita alami saat ini untuk ke arah yang lebih baik. Karena ketenangan itu dibutuhkan diri manusia. Itu mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Jangan pura-pura bahagia, jangan pura-pura senang. Demi yang lagi viral, demi orang banyak. Tapi hati kita kosong dan hampa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.